Warta Jemaat Jumat tanggal 1 Januari 2021. Salam, damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKM Rumpudak mengucapkan selamat siang, selamat datang, selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, baik yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing dan juga bagi mereka yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Berita kebaktian. 1. Ibadah rutin Minggu dilaksanakan seperti biasa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pada jam 10 pagi bertempat di Gereja Immanuel. 2. Mengundang seksi pelayanan pemuda remaja Jemaat GKM Rumpudak untuk dapat hadir, semua pemuda remaja, untuk dapat hadir dalam ibadah Padang yang akan dilaksanakan hari Senin tanggal 4 Januari 2021 jam 16 sampai jam 18 WITA. Tempat di Gereja Immanuel. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu Jemaat diinfokan kembali dalam rangka pemilihan Majelis Jemaat GKM Rumpudak periode tahun 2020 sampai 2025 yang sudah dibagikan. Kalau sudah bisa dikumpul di kotak suara di depan pintu masuk gereja. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Marilah kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 322 bait 1 dan 2, Terang Matahari. Mari sukacita kita menyambut tahun baru kita serahkan dalam Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat silakan kembali. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 330, baitnya yang pertama, Kau Allah, benteng yang bakar. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri, kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus. Maka kami memberitakan bahwa kampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami silakan kembali. Pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 8, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Namun sebelum itu, mari kita rendahkan diri, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami sembah dan muliakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Ketika saat ini Tuhan kami boleh masuki tahun yang baru 2021, itu hanya oleh pimpinan dan penyertaan Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini. Dan dengan rasa syukur kami ya Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau membaca kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, agar boleh membacanya serta merenungkannya dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk membaca. Amin. Mazmur pasal 8, ayat pertama sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah Kau mahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya.
kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera, dan kita bersama-sama bersuka cita. Pada hari ini kita boleh memasuki tahun baru atas kasih karunia dan tuntunan dan bimbingan dan pimpinan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari dalam sukacita kita memasuki tahun baru ini, kita bersama-sama akan dengarkan firman Allah. Dan sebelum kita dengarkan firman Allah, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersama berdoa. Ya Allah dari surga, kami bersyukur, terima kasih, kebaikan kasih-Mu sudah mengantarkan kami masuk di tahun baru. Kami tidak tahu Tuhan apa yang kami akan jalani, tapi kami percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik di tahun yang baru. Kami disediakan segala sesuatu yang penuh pengharapan dalam Tuhan. Dan kami percaya, punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati kami di tahun yang baru ini. Bapak surga, oleh sebab itu Bapa dalam mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk terus masuki dan menjalani tahun baru ini. Kami bersama-sama juga rindu untuk dengar firman-Mu sebagai tuntunan bimbingan dasar hidup kami. Bapak surga, sebelum kami dengarkan firman-Mu, kami mohon urapan kuasa mengurapi kami. Urapan kuasa menuntun bimbing kami. Sehingga kami dengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan hidup, berkarya dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Bapa yang penuh kuasa dan ajaib itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama buka firman Allah sebagai dasar pelayanan firman Allah bagi kita pada tahun baru ini, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Wahyu, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang demikian beritanya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan jadi umatnya, dan ia akan jadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataanku ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama semua kita pasti mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena kita boleh menutup tahun 2020 dan memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Dan ini semuanya terjadi bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah Tuhan. Dalam sukacita ini kita bersama-sama diperhadapkan dengan firman Allah.
tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu ditulis ketika bangsa Israel dalam tekanan, dalam pergumulan oleh karena penjajahan Romawi. Sehingga pada saat itu ada banyak pergumulan yang mereka alami, ada banyak kehidupan yang membuat mereka mengalami kehidupan yang begitu berat. Tetapi firman Allah memberikan satu kekuatan, satu penghiburan, satu janji kepada umat-umat Israel pada saat itu melalui wahyu yang diterima oleh Yohanes ketika juga dibuang di Pulau Patmos. Sehingga janji bahwa mereka akan melihat sesuatu yang baru, yang digambarkan dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah gambaran yang dinampakkan Allah untuk meneguhkan, menguatkan pada saat itu kepada umat-umat Israel dan secara khususnya kepada Yohanes. Dan nas ini juga mau menyatakan bahwa nas ini juga mau menjadi pengharapan pada masa depan. Bahwa langit yang baru dan bumi yang baru itu akan dinyatakan Allah, disediakan bagi setiap orang-orang yang menaruh pengharapan dan yang percaya kepada Kristus Yesus, yaitu kehidupan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga yang pada saat ini menjadi nas untuk pengharapan kita di dalam memasuki tahun yang baru ini. Kita percaya, kita bersama-sama dengan kita memasuki tahun yang baru, kita akan menikmati kehidupan baru, langit yang baru, bumi yang baru, maksudnya kehidupan yang disediakan Allah, kehidupan yang terbaik daripada Allah di tahun ini. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tetapi kita percaya dengan apa yang disediakan Allah, gambaran kehidupan yang dikirim oleh Allah dari surga itu menjadi pengharapan kita, menjadi keyakinan kita, bahwa kita bersama-sama akan menikmati kasih Allah di tahun yang baru ini dan sepanjang tahun ini. Inilah gambaran kehidupan kita, bagaimana kasih Allah akan menyediakan kehidupan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan itu akan senantiasa kita bisa nikmati, kita jalani dalam kehidupan ini. Karena kita percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah, yang mulia, yang memberikan damai sukacita di dalam kehidupan kita bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan di tahun 2020 sudah kita lalui. Kita masuki tahun baru, tahun 2021. Oleh sebab itu kita bersama-sama masuki dengan keyakinan dan pengharapan yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita harus yakin dan percaya di tahun yang baru ini. Kita bersama-sama melihat kasih kemuliaan Allah. Itulah yang digambarkan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Inilah Bapak Ibu Saudara, satu janji, satu pengharapan yang harus kita yakini dan kita percayai dalam kehidupan iman pengharapan kita. Bahwa di tahun ini kita bersama-sama akan menemukan kehidupan yang baru yang dari surga, yang Tuhan kirimkan kepada kita. Dan bahkan kita bersama-sama akan mampu melewati semua kehidupan apapun yang kita akan hadapi. Dan inilah yang harus menjadi dasar kekuatan kita, keyakinan kita. Karena Allah ada bersama-sama kita, Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah membuka kemahnya di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama mendapatkan naungan kasih Allah, naungan kekuatan Allah, naungan bimbingan Allah, naungan penyelamatan Allah yang senantiasa menaungi dalam kehidupan kita, dan bersama-sama kita akan merasakan kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita bersama-sama. Sehingga kita bersama-sama merasakan bagaimana kehidupan kita di sepanjang tahun yang akan kita
lewati ini, kita bersama-sama merasakan kasih Allah senantiasa melindungi kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama merasakan bagaimana kehadiran kita sebagai umat-umat Allah yang diberkati, dan kita bersama-sama mengucap syukur, memuliakan Allah di dalam kehidupan kita sebagai kepada Allah yang telah hadir di dalam kehidupan kita sekalian. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita percaya juga dalam kehidupan ke depan, Tuhan juga menjanjikan dalam kitab Wahyu, Dia mengatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada rata tangis dan atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak surga, ini juga menjadi sebuah pengharapan kita. Kita percaya di tahun yang baru ini, kita bersama-sama akan menemukan kedamaian, kasih sukacita dalam kehidupan kita. Bahkan kita bersama-sama dijauhkan dari segala kehidupan-kehidupan yang membuat berbagai kehidupan yang membuat duka dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Inilah juga menjadi hal perlu kita yakini dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, kita masuk di tahun baru dengan keyakinan yang demikian, sungguh-sungguh akan mengantarkan kita dengan satu kekuatan Allah yang luar biasa. Tapi tanpa ada keyakinan mungkin kita beragu-ragu, apa yang akan saya terima, apa nanti nasib saya, dan seterusnya di tahun ini. Kadang-kadang membuat kita menjadi sulit melihat karya kasih Allah di tahun 2021. Tapi ketika kita yakin dan percaya, itu menjadi satu kekuatan dan satu harapan kita, dan bahkan sekaligus menjadi satu doa di dalam kehidupan kita, sehingga kita percaya di tahun baru ini dan seterusnya sepanjang tahun 2021 kita bisa menikmati kehidupan, kita bisa menikmati kasih Allah, kita bisa menikmati anugerah-anugerah Allah, walaupun berbagai hal akan kita hadapi. Jadi keyakinan itu menjadi dasar kekuatan yang luar biasa. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang duduk di atas tahta itu akan senantiasa menjadikan segala sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, menyediakan kasih yang baru, menyediakan segala kehidupan anugerah yang baru, kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Dan itulah yang senantiasa dikatakan satu janji, dikatakan dalam ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini janji saudara. Dan janji yang disampaikan oleh Allah dalam kitab Wahyu, kita juga harus kita yakini. Kita percaya bahwa itu akan jadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah hal-hal yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum, dan dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi gambaran ini menjelaskan bahwa sepanjang tahun ini, apapun yang kita bersama-sama rasakan dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita bagaikan orang yang haus akan segala kehidupan, akan haus akan segala kebenaran firman Allah, pengetahuan hikmah daripada Allah. Tuhan akan melengkapkan, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberikan kepada kita, dan kita mendapatkan mata air kehidupan daripada Allah, kehidupan yang senantiasa kita bisa berpikir, kita bisa berbuat, kita bisa berhikmat, kita bisa melakukan, memutuskan, merencanakan kehidupan ini menjadi lebih baik. Itulah air hidup, itulah sumber kehidupan yang daripada Allah, yang senantiasa melengkapi hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita dengan masuk tahun baru ini, kita selalu melihat kehidupan kemuliaan Allah dari surga yang senantiasa diturunkan melalui Putra Yesus Kristus. Dan mari kita bersama-sama jadikan Allah menjadi benteng dan kemah di dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita berjemaat. Dan kita jadikan juga Tuhan yang senantiasa kita percaya, Tuhan selalu memberikan jalan keluar dalam segala kehidupan yang kita akan alami dalam kehidupan ini. Dan kita harus percaya bahwa janji Allah itu adalah tepat dan benar. Dan kita percaya Allah adalah Alfa dan Omega yang tidak pernah meninggalkan kita. Dari awal sampai akhir kita bersama-sama terus diberkati oleh Tuhan. Dan kita bersama-sama percaya
dalam segala kehidupan kita di tahun 2021 ini. Ketika ada berbagai hal tantangan kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita, yaitu air kehidupan, sumber kasih, sumber pertolongan, sumber keselamatan senantiasa akan disediakan oleh Allah. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Inilah yang menjadi janji yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita yakin dan percaya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan selamat merayakan tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama. Kita percaya kasih Tuhan selalu bersama kepada kita. Kita masuk dalam saat teduh, dan kemudian kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kasih-Mu yang senantiasa akan Kau nyatakan. Menjadi janji kepada Yohanes, juga akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami akan selalu melihat kehidupan yang pada Allah. Kehidupan bagaikan langit yang baru dan bumi yang baru, yang terus diperbarui oleh Allah. Kami bersama-sama akan menemukan di tahun 2021 ini, kehidupan yang senantiasa Tuhan selalu bersama kami. Tuhan selalu membentangkan kemah untuk menaungi kami, untuk menyertai kami dan memberkati kami. Kami bersama-sama juga Tuhan percaya bahwa janji-Mu Tuhan tidak hanya sebagai tulisan, tetapi kami percaya Tuhan juga akan menyatakannya, menggenapinya di dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau sebagai Alfa dan Omega, yang pertama dan yang berakhir. Kami bersama-sama juga percaya bahwa Engkau dari awal hidup dan kehidupan kami sampai akhir hidup kami pun, Tuhan juga selalu menyertai kami. Tuhan selalu memberikan air kehidupan yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, kasih, pertolongan, hikmat di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan kelengkapan kasih-Mu Tuhan, kami bersama-sama dapat memasuki tahun baru ini, bahkan dapat menjalani sepanjang tahun 2021 ini. Kami percaya Bapa, kasih-Mu sungguh-sungguh luar biasa akan Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Bapa, kami masukinya dengan pengharapan. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu memimpin kami, Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kami di tahun 2021 ini. Bapa surga, kami juga bersama-sama, kami percaya kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang sudah menyertai memberkati kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu. Kami percaya kasih-Mu juga akan memberkati kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini. Bapa surga, oleh sebab itu dalam kami masuk ke tahun baru ini, kami serahkan Bapa kehidupan kami, gereja-gereja kami Bapa, yang ada di muka bumi ini Bapa, secara khususnya gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati, supaya kami bersama-sama Bapa, dapat membawa kehidupan kami lebih dekat, lebih yakin di dalam Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Bapa di surga, oleh sebab itu, berkatilah Bapa gereja-gereja-Mu, baik gereja secara fisik maupun gereja dalam persekutuan-persekutuan kami. Tuhan memberkati. Bapak surga, mampukanlah kami juga bersama-sama dengan berkat kasih-Mu kami melakukan tugas dan panggilan gereja untuk terus melakukan persekutuan, kesaksian dan pelayanan, sehingga kami menjadi gereja yang hidup, gereja yang bersaksi, dan gereja yang melayani, dan gereja yang senantiasa menampakkan sinar kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami bersama-sama dalam masuk tahun baru ini, kami juga serahkan kehidupan kami semuanya yang terlibat dalam pelayanan kebenaran firman-Mu Bapa. Siapapun kami Bapa, baik para hamba Tuhan, pendeta, para pikaris, penginjil dan penetua diakon, dan guru-guru sekolah minggu, dan semua kehidupan kami semuanya, seluruh sidang jemaat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan kami. Tuhan berkati kami, pakai kami semuanya Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk membawa kebaikan dan kemajuan dalam Tuhan. Sehingga gereja-gereja Tuhan semakin dibangun dan semakin kuat. Gereja-gereja Tuhan semakin
mengalami pertumbuhan perkembangan yang luar biasa. Oleh sebab surga, biarlah kami serahkan hidup dan kehidupan kami semuanya dalam pelayanan kami bersama-sama di dalam Tuhan. Bapak surga, demikian juga Tuhan, kami bersama-sama serahkan seluruh kehidupan program-program kerja kami. Tuhan juga menyertai memberkati program kerja kami, baik program kerja kami pembangunan secara rohani maupun secara fisik. Tuhan memberkati. Bapak surga, demikian juga Tuhan, dalam sukacita kami menyambut tahun baru ini, kami serahkan juga kehidupan keluarga-keluarga Kristen, di mana tempat khusus keluarga-keluarga Kristen yang ada di tempat ini. Tuhan sertai dan berkati Bapa, supaya kami bersama-sama memiliki keyakinan dan percaya bahwa kami masuki tahun baru dengan semangat baru, kasih baru, pengharapan baru, dan sukacita baru, damai sejahtera baru yang daripada Allah. Biarlah dengan keyakinan itu kami boleh menikmati kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab surga, biarlah kami semuanya bersama-sama sebagai keluarga-keluarga Kristen, kami serahkan semua dalam Tuhan. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai anak-anak remaja dan pemuda, janda duda, anak yatim piatu, kami bersama-sama sebagai orang miskin, orang kaya, orang yang tersisihkan, orang yang terpenjara, kami serahkan semua dalam Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami dalam usaha pekerjaan kami sepanjang tahun ini. Tuhan juga sertai dan berkati sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat sukacita di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga memohon kepadamu, biarlah kasih-Mu juga selalu menolong kami dalam berbagai tantangan pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Kristen. Biarlah pertolongan kasih-Mu Tuhan membawa kami dapat keluar dari setiap pergumulan masalah dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga serahkan jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit di rumah sakit Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, zaman kuasa-Mu menjamah mereka, zaman kuasa-Mu mentahirkan, menyembuhkan mereka dari obat-obatan tanpa para medis, sehingga mereka boleh mengalami kesukacitaan, kesembuhan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, pada saat ini Tuhan kami serahkan, karena kami bersama-sama boleh menikmati sukacita. Berkatilah Bapa setiap umat-umat-Mu yang mengucap syukur kepadamu, apapun bentuk ucapan syukur mereka, Tuhan berkati, tambah karunia berkat, tambah berkat, sukacita, sehingga mereka boleh menikmati kasih sukacita-Mu, dan mereka semakin mengucap syukur dan semakin dekat di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, demikian juga Tuhan, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami Bapa, kami serahkan dalam memasuki tahun baru. Tuhan berkati pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai dari daerah. Tuhan berkati para pemimpin negara kami, sehingga mereka semuanya dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Demikian juga Tuhan Kau berkati seluruh kehidupan bangsa negara kami, seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati sehingga mereka bersama-sama, kami bersama-sama dengan pemerintah, memberikan sumbangsi yang terbaik untuk bangsa negara kami, sehingga bangsa negara kami merasakan kedamaian, kesatuan, persatuan, dan bahkan kami bersama-sama dalam menanggulangi berbagai hal, termasuk upaya-upaya penanggulangan COVID-19 ini Bapa. Boleh kami tanggulangi bersama-sama dan boleh berlalu dari kehidupan kami, berlalu di tengah bangsa kami. Bahkan kami bersama-sama mohon, boleh berlalu dari tengah-tengah dunia ini. Bapak surga, sebab itu kami serahkan, pertaruhkan kehidupan bangsa negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari suatu Tuhan, pemerintahan kami yang dekat dengan Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong dan Kecamatan Murungbudak, kami serahkan, pertaruhkan di dalam Tuhan. Bapak surga, harapan dan seluruh doa kami ini kami pohonkan dan pintakan Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengiklarkan pengakuan iman Kristen yang nanti akan diakhiri dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur di kotak-kotak yang telah disediakan di depan. Dengarkanlah nas pengantar. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayatnya 10. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, buat berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami yang tidak dapat kami hitung satu persatu, melalui kesehatan, melalui usaha kerja kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, ketika kami memasuki tahun yang baru, kami memberikan persembahan syukur kami untuk Tuhan yang terbaik dari kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkatinya, agar boleh dipergunakan bagi pelayanan Tuhan melalui gereja di tempat ini, melalui kami jemaat. Kami juga mohon kasih karunia Tuhan juga memberkati berkat yang masih tersisa pada kami, mampukan kami ya Tuhan untuk boleh mempergunakannya secara bijaksana. Itu juga Tuhan, kami mau serahkan semuanya Tuhan, persembahan kami, hidup kami ya Tuhan, sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan dan yang sudah mengumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 332. Baitnya yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Sidang jemaat, masukilah tahun baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang punya kuasa sampai
selama